Kita jalan di sini ya. Dari tadi masih ngetes soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya, emang siang enakan tidur siang emang. Apalagi hari Minggu enakan jalan-jalan kita shopping. Tapi alhamdulillah hari ini ngaji, mudah-mudahan yang ngaji, mudah-mudahan Allah hutangnya Allah lunasin ini. Nah, Corona punya utang semua. Sama saya juga punya utang. Jawab salam sekali lagi, mudah-mudahan dengan fadilah salam kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kumpul di sini dalam rangka walimatul hitan dan hakikat dengan harapan dan doa. Kita mendoakan sahibul bait dan doa itu kembali kepada kita karena hakikat salam adalah doa. Ya, kita jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati sahibul bait sekeluarga, yang hari ini insya Allah kita sama-sama tasyakuran hakikat dan hitan. Untuk yang hakikat atas nama Khaira Arsila Anindya, putri dari Bapak Muhammad Nafiansah dan Ayu Astri ya. Dan hitan atas nama Mario Wijaya, putra dari Bapak Abbas Asri dan Ibu Irawati Banuria ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apapun yang jadi wasilah hajat pada hari ini mudah-mudahan menjadi doa buat kita semua, bil khusus sahibul bait. Mudah-mudahan anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita semua sama-sama berdoa bil khusus ya untuk diri kita pribadi, mudah-mudahan karena tidak ada keluarga yang sempurna.
Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan ustadz dan ulama sekalipun. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita berdoa mudah-mudahan Allah tuntut kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah sampaikan ke surganya Allah Subhanahu. Yuk kita sama-sama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa qulubiyatin salaha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini tanggal 16 Januari 16 Desember itu masih 2021. 16 Januari 2022. Tanggalan hijriahnya tanggal berapa? Halo? Halo? Ngobrol baik sih ya. Tanggalan hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 13 Jumadil. Ayo nggak kompak nih. Ya. Tanggal 13 Jumadil akhir. Berarti kurang lebih tuh 3 bulan lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Sudah bentar lagi ya, Pak? Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar hitan. Pak Ustadz, kenapa anak itu harus dihitan? Pertama, hitan itu sebenarnya hukum awalnya itu adalah sunnah. Kalau sunnah, apabila perkara suatu perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa, itu sunnah. Tapi berubah menjadi wajib karena hitan ini bersangkut paut dengan urusan ibadah. Maka yang tadinya sunnah menjadi wajib perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan berdosa. Maka kita punya anak laki-laki maupun perempuan harus dihitan. Pak Ustadz, kenapa harus dihitan? Karena dihitan itu cara membersihkan al-fitrah al-khamsah. Kata Nabi, fitrah itu ada 5. Yang pertama al-awalu, yang pertama adalah hitan. Kalau laki-laki dibilang hitan, kalau perempuan dibilang hifat. Apa yang dihitan Pak Ustadz? Yang dihitan adalah kulitnya. Bahasa kita mah daging kulit lebih yang ada di hasafah. Hasafah itu adalah kemaluan laki-laki yang ada helmnya, maksudnya hasafah. Itu kudu dipotong Pak Ustadz. Kenapa? Karena itu tempat bersarangnya najis. Perempuan juga dihitan Pak Ustadz, dihitan. Kalau perempuan namanya hifat. Dan perempuan dihitan tidak boleh kepanjangan dan tidak boleh kependekan. Kenapa Pak Ustadz? Paparaji kita dulu, orang tua kita dulu, itu kalau namanya hitan perempuan nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Kenapa Pak Ustadz? Kalau kepanjangan hilang nafsunya, kalau kependekan gede nafsunya. Makanya ibu-ibu ini mulai introspeksi diri, gue termasuk yang gede nafsunya apa nggak ada nafsunya? Sedang. Alhamdulillah. Yang penting nanya terus, jangan sampai kayaknya nyetrumnya sama suami ya. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dipotongnya kelebihan nafsunya hilang kalau perempuan. Makanya bangsa-bangsa Arab, wanita-wanita Arab, kenapa seksnya luar biasa? Karena tidak dihifat. Gitu. Kenapa kita dihifat? Untuk mengatur seks libido seorang perempuan. Kalau itu untuk perempuan. Tuh.
Jadi yang hari ini romannya kalau melihat laki bawaannya pengen ke kamar baik, berarti nafsunya bagus. Ya. Ini model laki kagak pakai baju, romannya kagak nafsu. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau bicaranya perempuan, tapi kalau bicaranya laki-laki maka dihitan, yang dihitan kulupnya apa Pak Ustadz? Daging lebih yang ada di depan, apa namanya kalau bahasa Arabnya itu zakar, ya, zakar itu ada ujung lebihnya yang itu harus dipotong sampai kelihatan asapahnya. Apa itu? Kepalanya, ya, sampai bersih, ya, itu namanya dihitam, ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau penjelasan hitam, ya, kita semua sudah paham, ya. Kenapa kita mesti dihitan? Karena dihitan itu menjaga kebersihan. Bukan hanya dihitan, Bu, ya. Tadi saya sebutkan ada 5. Yang pertama hitam, yang kedua mencukur bulu kemaluan. Bu, sering dicukur nggak? Habis botak. Ya. Waktunya kapan Pak Ustadz dicukur? Ya, 40 hari sekali. Ya, itu maksimal, ya, tapi minimalnya seminggu sekali setiap hari Jumat. Ya, Bu. Beneran ini kudu dicukur. Kenapa kalau nggak dicukur? Karena itu lembab, Bu, lembab. Kalau nggak dicukur nanti timbul bakteri gatal, timbul parasit, akhirnya timbul penyakit. Makanya kata Nabi setelah habis dihitan, yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan, artinya harus dirapikan. Ya, Bu, jangan letak-letak gelap, nggak boleh. Ya. Kalau enggak gimana? Ini sunnah, Bu. Sunnah itu perkara yang tadi tuh. Sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, nggak apa-apa, asal kuat mah. Ya. Ini itu baca banget. Motongnya pendek. Ya, yang pertama dihitan kalau laki-laki, kalau perempuan dihitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang 40 hari sekali, Bu, jangan sampai lebih daripada itu. Kenapa? Karena bisa timbul penyakit, ya, bisa timbul iritasi. Ini ngomong ngaji fikih kudu jelas, bukannya Pak Ustadz jorok, bukan. Ngaji fikih kudu jelas. Nyukurnya pakai apa Pak Ustadz? Terserah. Mau pakai kamu potong rumput, ya, terserah itu, ya. Saya harus diajarin potongnya banyak. Ya. Yang ketiga pakai golok. Galak banget nih. Yang ketiga, sunnah apa? Fitrah yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Ya, nih ibu-ibu, ya, ibu-ibu bulu keteks, ya, itu kudu dicabut, dibersihkan, ya. Minimal, kenapa Pak Ustadz harus dibersihkan? Karena sesuatu yang timbul bulu ketika kena air jadi lembab. Kalau sudah lembab jadi bakteri karena ketutup Pak. Beda kalau bulu tangan. Bulu tangan kenapa agak dicabut? Karena posisinya terlihat tidak tertutup. Tapi kalau bulu keteks, ya, dia keren gitu. Bulu ketek kudu cabutnya pakai apa Ustaz? Terserah cabutnya pakai apa, ya. Yang pertama hitan dan hifat, yang kedua mencabut bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat, ini penting nih ibu-ibu nih, apalagi yang suka manjangin kuku, ya. Yang keempat adalah memotong kuku, ya. Kukunya dipotong Pak Ustadz. Jari saya mah kebetulan lancip-lancip Pak Ustadz. Kalau pakai kuku panjang letik-letik
bagus Pak Ustaz, nggak apa-apa. Apalagi sering pakai kutek yang minimal Bu. Ketika ibu wudhu, air wudhunya masuk. Kenapa harus dipotong? Supaya gampang memudahkan air itu masuk ke sela-sela jari. Kalau Ustaz boleh dipanjangin kukunya Bu, tapi ibu harus memastikan ketika berwudu, ketika mandi junub, ya, ketika ibu beristinja itu kondisinya harus basah, harus kena air, ya. Jadi wudunya jangan wudu ini Bu kilat. Benar-benar ibu ketika cuci tangan itu memastikan tangan ibu basah. Jangan sampai tangannya nggak kena air. Kalau nggak kena air wudunya nggak sah. Kalau nggak kena air mandi junubnya nggak sah, ya. Ini ini banyak yang kelewat, kukunya panjang, bagus-bagus, lanting-lanting, tapi wudunya nggak pernah dikenain air. Apalagi yang wudunya cuma ngambil air dari tempayan, ya, itu pasti nggak kena. Kecuali wudunya lewat keran air yang setiap ini keran, setiap jari-jarinya itu harus dimasukin air. Ya, ini penting nih. Banyak yang kelewat, kita sibuk ngurusin yang lain, kita sibuk ngurusin yang luar, tapi kita lupa memperhatikan yang dalam. Karena yang salah satu alfitratul khamsah ini adalah perabot dalam kita kudu dibersihkan, ya. Coba motongnya pakai apa Pak Ustaz? Pakai gunting kuku, ya. Terserah mau pakai gunting kuku yang kayak apa. Yang terakhir, yang kelima, ya, adalah kalau untuk laki-laki nih memotong kumis. Pak Ustaz, suami saya kumisan yang apa? Ya, tapi sunahnya kumis itu dipotong, ya, yang punya kumis. Kalau nggak punya kumis ya nggak apa-apa. Ya, tadi pelajaran pertama apa? Yang pertama dihitan, kalau perempuan dihifat. Yang kedua mencukur dulu kemaluan Bu ketek. Yang ketiga mencabut dulu ketiak. Yang keempat menggunting kuku. Yang kelima mencukur kumis, ya. Pahitum, Pahimna, Argentina, Singaparna, Palestina, ya. Itu udah pada pinter, ya. Nah, kenapa nih kita belajar habis hitan selesai? Kenapa harus dihakikah? Ya, Pak Ustadz, kita dihakikah dulu apa kurban dulu? Pak Ustadz, kita mesti apa dulu? Kalau ibu niat Bu, ketika ibu sudah hamil, bilangin sama bapaknya, ini salah satu sunnah, dan saya berharap ini Bu, ketika melaksanakan sunnah, ini kan sunnahnya, perintah Nabi hakikah. Ketika melaksanakan sunnah dan dibacakan sholawat, entah itu sholawatnya pakai berjanji, entah itu pakai rawih, entah itu pakai maulid tiba, entah pakai apapun, saya minta dan saya mohon tolong lebih khusyuk lagi. Ustaz, saya nggak bisa ngikutinnya, belajar. Ya, jangan sampai kita asik ini perkara sunnah Bu. Jangan sampai kita datang ngaji, jangan sampai kita datang taklim hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita nggak dapat ilmu. Dan sholawat penting. Kenapa sholawat penting Bu? Nanti di hari kiamat itu nggak ada yang nolongin kita Bu. Demi Allah, anak kita yang hari ini kita bangga-banggain, mungkin kalau dia tidak diajarin agama, kalau dia tidak diajarin ngaji, anak kita nggak akan memberikan syafaat. Itu baru anak kita. Kita berharapnya kepada siapa? Orang tua. Orang Bu, kalau sudah sakaratul maut, orang kalau sudah meninggal, itu ngurusin amaliyahnya masing-masing. Ya. Jadi ini PR kita nih. Kenapa harus dibacakan sholawat Pak Ustadz dan harus susu, dan kenapa harus ngikutin? Karena kita sedang berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling pelit kata Nabi, orang yang apabila disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengucapkannya. Jadi orang yang pelit kata Nabi bukan yang nggak mau ngasih duit, bukan. Ketika disebutkan baginda Nabi besar Muhammad, maka kita wajib
sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita umatnya siapa, Bu? Kita bukan umatnya Nabi Adam loh. Ya, kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil akhir nggak ada lagi nawan dan nggak ada lagi syafaat. Yang ada syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bakalan diselamatin, Bu. Sama siapa? Sama baginda Nabi, karena Nabi waktu sakaratul maut ditanya sama malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, sebentar lagi malaikat Israel datang. Terus kenapa ya Nabi? Nanti malaikat Israel datang. Pas malaikat Israel nanti datang, dia akan menyambut nyawamu." Apa kata Nabi Muhammad? Silakan Jibril. Setelah malaikat Israel datang, ketok pintu, tok, assalamualaikum. Aisyah tahu, Bu, yang datang itu adalah malaikat Israel. Apa kata Aisyah? Aisyah nggak mau bukain pintu. Seketika baginda Nabi besar Muhammad SAW ngomong sama Aisyah, bukakan pintunya karena yang datang bukan manusia. Siapa yang datang? Yang datang adalah malaikat Israel. Malaikat Israel datang, Bu, ketemu baginda Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi. Sudah siap ya Nabi dicabut nyawanya. Sebentar malaikat, saya mau izin dulu sama malaikat Jibril, mohon sama Allah. Sebelum dicabut nyawa saya cuma minta satu permintaan. Apa? Kata baginda Nabi, ummati. Umatnya 3 kali disebutin. Ini kita, Bu. Nabi Muhammad yang lalu kita nggak tahu bentuknya kayak apa, dia udah ingat kita. Apa kata baginda Nabi? Ummati. Malaikat Jibril ngomong, maksudnya gimana baginda Nabi? Sebelum saya dicabut nyawanya dan sebelum umatku merasakan sakitnya sakaratul maut, biar saya aja yang mendapatkan rasanya sakaratul maut. Jadi kita kalau sakaratul maut hari ini, itu sudah lebih ringan karena deritanya sudah diambil oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau lagi sholawatan jangan ada yang mau lagi sholawat, jangan ada yang pada ngobrol sendiri. Ya, kita ini lagi ngaji itu ngasah jiwa kita. Kalau kita makan hari ini itu buat jasmani kita, tapi kalau ngaji kita hari ini, Bu, itu buat rohani kita yang sampai itu ruhnya. Emang yang sampai ke Allah apanya, Bu? Jasadnya. Yang hari ini Ibu cantik-cantikin, yang hari ini Ibu bedak-bedakin, itu gak sampai ke Allah, Bu. Itu cuma dimakan cacing tanah. Yang sampai ke Allah itu adalah ruhnya. Nah, ketika kita ngaji itu ngasah jiwa kita. Jiwa kita yang akan ketemu nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nanti besok ke depan siapapun ustadznya yang bikin pengajian majelis taklim, ketika membaca sholawat usahakan semaksimal mungkin harus khusyuk, karena kita berharap mendapatkan syafaatul usma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa di hakikah? Lanjut ya. Kenapa di hakikah? Hakikah itu sunnah. Ya. Kalau ibu punya anak laki-laki, kambingnya 2. Ya. Kalau punya anak perempuan, kambingnya 1. Ya. Kalau namanya di hakikah, ibu nggak makan, yang punya rumah itu nggak makan dagingnya. Ya. Dagingnya itu disedekahkan seluruhnya kepada kamu, kepada handai tolan, kepada saudara. Saya mau makan dagingnya, gimana Pak Ustaz? Beli, bedain sendiri. Pak Ustaz pengen makan daging juga, beli. Jangan ikut makan daging hakikah, kecuali daging kurban. Kalau ibu daging kurban, ibu dapat haknya. Ketika dipotong kurbannya, ibu dapat paha sebelah kanan atau paha sebelah kiri. Tuh gitu ya. Jadi buru-buru paham nih ngajinya nih. Ya. Tuan rumah nggak boleh makan. Tuan rumah jangan makan. Katanya boleh seperempatnya, Pak. Kalau seperempatnya itu maksudnya di kurban, daging kurban. Ketika dihakikatkan itu makan semuanya. Karena ketika kita menghakikatkan, kita lagi nebus, Bu. Anak kita ini kan tergadaikan. Kalau ibu belum dihakikatkan, anak ibu masih punya Allah.
Nebusnya gimana Pak Ustadz? Nah, kalau barang digadaikan nebusnya gimana? Dibayar. Dibayarnya lewat hakikah. Gitu. Logika berpikirnya begitu ya. Jadi kita yang punya anak hari ini, kenapa harus dihakikahi? Kita punya tanggung jawab moral kepada orang tua kita, apalagi pada anak kita. Nah, ketika anak kita sudah baik belum dihakikahkan, berarti hakikahnya tanggung jawab diri sendiri. Ustaz, orang tua saya orang kagak punya. Sampai hari ini saya belum dihakikahin Pak Ustaz. Karena kita sunnah. Kalau ibu mampu monggo silakan, nggak mampu juga nggak apa-apa. Bisa Pak Ustaz hakikah? Bisa. Kalau namanya niat kan begini Bu. Ibu mau niat hakikah, ibu mau niat kurban, itu kan harus nabung. Oh, anak saya lahir tanggal 15 Desember 2021. Berarti 10 harinya atau 7 harinya itu berarti kurang lebih tanggal 25 atau tanggal 30 Desember. Nah, kita kan selama 9 bulan itu kan ada rezeki Bu. Benar nggak Bu? Minimal ibu tabungin sebulan 50.000 aja. Atau enggak sebulan 100.000 aja. Niat nih, kalau yang benar-benar niat, itu bisa semuanya hakikah. Cuman kita kadang mempentingkan yang lain, padahal hakikah itu juga penting. Dan ketika nanti anak kita di bawah muter Bu, itu ibu doain minimal baca apa? Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dibacain doa, atau enggak ibu baca Rabbi habli minas sholihin, ditiupin di ubun-ubun kepalanya. Pelajaran kita yang kalah sama orang tua kita dulu apa Bu? Doa. Kita mah jarang doain. Beneran. Orang tua dulu mah masak bayi doa. Masak nyuci beras baca doa. Beneran orang tua dulu. Makanya orang tua kita dulu mah berkah-berkah banget. Kenapa? Karena orang tua kita dulu berani punya anak 11 berani, punya anak 12 berani. Karena banyak anak banyak. Hari ini kita nggak berani Bu, yang katanya kita lebih pintar daripada orang tua. Benar nggak? Kita yang hari ini katanya S1, S2, S3, STM, bahkan ibu kita, orang tua kita cuma SD, bahkan SR, sekolah rakyat, itu berani punya anak banyak. Tapi kita hari ini punya anak banyak Bu, punya anak 1 Bu, pusing. 2 berantem. 3 ngajak gelut. Karena kurang apa? Kurang sabar. Kalau kurang sabar kenapa Pak Ustaz? Kurang ilmu. Kalau kurang ilmu kenapa Pak Ustaz? Gak punya guru. Kalau gak punya guru kenapa? Gak pernah ngaji. Jadi gak tahu. Tapi kalau yang tahu, ya, setiap anak itu punya rezekinya Bu, masing-masing. Coba ada yang pernah nyangka nggak tiba-tiba kita tinggal di Gria Indah Serpong yang dulunya kontrak kapal, bisa punya rumah harga 100 juta walaupun kita kredit, alhamdulillah. Nggak pernah nyangka suami kita yang tadinya naik motor sekarang bisa beli mobil. Coba ada pernah kepikiran punya mobil? Nggak pernah nyangka kita punya anak soleh banget. Ya, kalau kita nggak pernah nyangka anak kita ganteng banget, padahal bapaknya biasa aja. Ya, artinya apa? Segala bentuk kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting Bu. Kita kurang mendoakan anak kita. Ya, jadi kalau kita mau jujur secara pribadi ini lahir dan batin, termasuk saya secara pribadi, kita masih kurang mendoakan anak kita. Kenapa? Kita lebih percaya kepada pendidikan saat ini dan lupa kepada doa. Padahal doa ibu tuh keramat buat anak. Jadi kalau ibu lagi marah jangan ngomong, coba ngomong. Ketika anak kita bego itu doa orang tua. Anak habis kesel tuh pintar betul gitu. Ya Allah, Tang soleha banget lu.
Ya, kita tanpa sadar ngajarin dan doain anak kita jelek-jelek. Benar nggak? Tanpa sadar kita hari ini nih, jujur aja secara pribadi, kalau kita mau introspeksi diri nih Bu, jujur aja secara pribadi. Kita sama anak-anak kita kan fotokopinya kita. Ibu dikasih anak itu pribadinya ibu sebenarnya. Jadi kalau ibunya keras, anak itu juga keras. Kita ngelawan anak kita, berarti kita lagi ngelawan ego kita sendiri. Kita bocah mirip banget sama bapaknya, emang anaknya gimana? Tanpa sadar, Bu. Padahal anak itu cerminan orang tuanya. Jadi ketika hamil, kenapa Pak Ustadz kudu yang baik-baik? Ketika bikin anak, ketika lagi berjima sama suami juga yang baik-baik. Kenapa? Berharap anak kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya dan gak ngikutin keburukan. Ya, coba deh, anak kita lagi ngambek. Kalau kita mau introspeksi diri, Bu, itu sebenarnya kan lagunya kita, gaya kita. Kita lawan itu anak kita. Nggak sangat bisa dibilangin. Padahal dulunya kita yang kayak gitu. Kita baru sadar begitu ketika punya anak. Oh, baru mikir, ya Allah, Ma, ternyata capek banget yang ngurusin anak, ya Allah. Ampun, Ma, gak kuat. Baru sadar ketika punya anak. Dan kita baru sadar ngerasain, Masya Allah, punya anak itu berat. Ya, apalagi yang umurnya masih segitu tuh, itu Masya Allah nggak bisa tidur kita. Ya, yang siang jadi malam-malamnya jadi siang. Yang bapaknya pulang kerja malamnya masih bisa bergadang ngurusin anak. Semua butuh apa, Bu? Butuh perjuangan. Ya, maka perintahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, keluargamu daripada siksa api neraka. Bu. Serius banget ngobrolnya ya. Andai kata nih, nanti jam 15.00 gempa yang kemarin datang lagi dan bukan ini, andai kata nih, kita kan mati nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Ya, bisa jadi saya belakangan, ibu dulu. Nah, rumahnya paling bagus saya mati duluan. Biasanya itu ada yang panggilin, Bu. Ya, kalau nanti jam 15.00, Bu, tiba-tiba malaikat Israfil niupin sangkakalanya. Ya, Masya Allah, Bu, kita dikasih gempa kemarin aja pinter. Bingung kita. Jadi gimana nih ya? Ya, kemarin ngerasain gempa nggak? Ngerasain nggak? Itu subhanallah luar biasa. Bu, Allah kalau mau goyangin ini bumi kecil. Allah buat menitesin kita nih, buat matiin seorang Roni, Pak Ustadz Roni kecil. Apalagi buat memusnahkan masyarakat Gria Indah Serpong kecil. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Tinggal dikasih tsunami selesai. Ya. Cuma pertanyaannya gini, kalau malaikat Israfil tiupin sangkakalanya tiba-tiba ngomong sama kita semua nih, "Oh, warga Gria Indah Serpong ngapain?" Kita jawabnya apa? Kita ditanya nih sama malaikat Israfil niupin sangkakala ke kita. Pada saat gempa kan kemarin, tiba-tiba malaikat Israfil ngomong pakai bahasa Indonesia, "Woi, manusia ngapain?" Kita ngapain? Ayo, coba. Gak ada yang kita bawa, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita punya siapa? Punya Allah. Ibu yang ngerasa punya suami ibu bukan punya ibu, suami ibu punya. Benar.
secinta-cintanya ibu sama bapak, bahkan secinta-cintanya bapak sama ibu, bapak dan ibu nggak tahu isi hati masing-masing ketika lagi tidur berdua. Benar nggak? Ayo jujur Pak. Ya, bagian lagi berdua nih, kita nggak tahu isi hati kecil istri kita, nggak tahu. Ya, artinya apa? Nggak ada yang kita bawa bu. Anak kita nih bu, anak kita yang hari ini kita sekolahin mati-matian. Kalau ibu nggak ajarin agama hari ini, ibu nggak tahu apa yang ada di hati kecil anak kita. Ya, jadi PR-nya adalah belajarnya hari ini adalah pertama mendoakan anak-anak kita, kedua adalah ngajarin agama. Anak kalau udah diajarin agama bu, masya Allah cium tangannya luar biasa. Coba deh ibu pesantrenin anak, cium tangannya. Ya beneran. Coba anak sekolah ini di tempat yang umum biasa, cium tangannya begini. Ya beneran. Begini. Tangan kita ditaruh di kepalanya langsung. Di sini. Namanya nyium tangan kan dicium, dihirup. Lah ibu mau dicium sama bapak, lo kan mau digini, kagak dicium, kagak ada rasanya. Enggak, dicium itu ditempel, dicium, dihirup. Dihirup. Ini anak kita udah masya Allah cium tangannya begini, begini. Kadang dia cium tangan dia sendiri, megang tangan kita, tapi cium tangan sendiri. Ya. Kenapa begitu? Karena diajarin dari awal yang nggak dididik agama. Ya, bu, ya, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terakhir, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti habis asar saya ada isi pengajian lagi di Blok F. Ya, habis asar. Jadi dibagi-bagi waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita ngurusin anak, pertama niatnya lillahi ta'ala. Ibu jangan pernah berharap apapun sama anak ibu, tapi ketika ibu berharap apapun sama anak ibu dan anak ibu tidak memberikan impact terbaik kepada ibu akan kecewa. Maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap hari doa ibu minimal bu mau tidur dan bangun tidur. Ya mau tidur tuh bocah udah pada tidur, ibu masuk ke kamar bu, cium tuh anak kita, doain, tiupin ubun-ubunnya, Rabbi habli minas sholihin. Atau kan dibacain soal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita gak akan pernah mampu jagain anak kita 24 jam. Kita gak akan pernah mampu bimbing anak kita 24 jam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita untuk jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Anda syikirin, anda na'amin, anda ya'afin, anda huwaibatu nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama lakal karim ma'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah, Engkau yang maha tahu hati kami, ya Allah. Betapa hati kami